saya pikir kalau ingin berkembang untuk anak-anak muda ini, hanya satu prinsip, banyak berbagi. Begitu kian banyak kita berbagi, kian besar pintu rezeki. Terima kasih telah hadir di sini. Kita akan bincang-bincang sedikit. Jadi jangan kaku-kaku, jangan takut-takut. Mungkin beberapa pertanyaan yang simpel-simpel, maksudnya yang saya coba mau menggali saja apa yang sudah dihadapi oleh Romo Tanjung dan Bro Hartawan. Nah, sebagai pembuka mungkin Romo Tanjung nih yang lebih senior, ya. Menceritakan sedikit nih Romo, pengalaman masa muda aktif di organisasi. Karena kan yang saya tahu Romo pernah menjadi sebagai ketua umum Wulan Bahagia ya. Nah, namun saya belum tahu nih yang dulu-dulu nih. Kalau tadi sekilas sebelum kita mulai, dari tahun 60-an Romo sudah bertemu dengan Sukong. Nah, mungkin bisa sekilas ya Romo, yang singkat, sampai Romo bisa menjadi sebagai ketua umum Wulan Bahagia. Sebetulnya pertanyaannya ini yang menakutkan, bukan saya yang takut. Sebetulnya kalau saya kurang begitu tepat rasanya membicarakan apa yang saya lakukan pada masa muda. Tapi kumpulan-kumpulan itu akan saya gunakan untuk bekal pada waktu saya pulang. Itu membanggakan. Tapi sekilas dah dalam kesempatan ini, lagi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat juga, mempengaruhi semangat-semangat muda pada generasi penerus gitu ya. Nah, pada waktu saya muda, tahun 62 aja saya sudah mulai aktif, dan di situ Sukong pertama kali ke Palembang. Tahun 62, tahun 64 saya sudah terpilih sebagai ketua yayasan. Salah satu keputusan Sukong itu antara yayasan dengan MBI harus bersatu padu. Dari dulu udah ada, Pak? Dari dulu, sehingga pada waktu Sukong berkunjung ke Palembang, yang menjemput itu wajib ketua yayasan dan ketua MBI. Dan ketua yayasan pada waktu itu saya, ketua MBI Romo Teja, yang kemudian menjadi biku Wajragiri, dan itu juga kakak ipar saya sebetulnya. Nah, di situ saya mulai aktif, dan saya juga banyak mendapat pengertian berorganisasi dan sebagainya, sehingga di dalam pergaulan sosial, khususnya di pemerintahan, saya ditunjuk oleh gubernur sebagai ketua Bakom, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, yang menyelesaikan masalah-masalah kompleks antara istilah dulu, sekarang tidak boleh kita pakai, antara pribumi dan non pribumi gitu. Nah, ketua umumnya dari pemerintah, ketuanya dari masyarakat keturunan gitu. Di situ saya banyak sekali mendapat kesempatan untuk bergaul dengan pemerintah, sehingga semua usaha saya itu juga lancar, dan tugas-tugas saya kita laksanakan dengan baik, dan akhirnya saya diminta oleh gubernur menjadi penasihat gubernur. Gubernur berikutnya 10 tahun kemudian bukan penasihat tapi staf ahli. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Ya, karena apa yang pernah dilakukan itu menjadi cukup dikenal, dan akhirnya Pak Hasimning itu tokoh Palembang yang memang teman dekat sekali dengan Bung Karno, meminta saya sebagai ketua pimpinan Lipo Bank di Palembang. Padahal saya sendiri punya usaha, jadi saya tidak tertarik. Tapi tampaknya Pak Hasim melihat, karena Pak Hasim waktu itu ketua umum Bakom Pusat, saya ketua di daerah. Menurut Pak Hasim ini potensi yang paling baik, pergaulan dengan masyarakatnya luas, dengan pemerintahnya juga dekat. Ini bagi usaha di dunia perbankan juga menguntungkan. Akhirnya saya terima dengan satu permohonan. Pak Hasim itu berusaha
bekerja sama dengan saya untuk membeli sebuah hotel. Nah, sekalipun Pak Hasim tidak begitu tertarik karena hotelnya kecil, tapi akhirnya disetujui dan saya jadilah pimpinan Aldipo di Palembang. Terakhir setelah ketemu sama pemiliknya Pak Muhtar, dia merasa tidak cocok. You nggak boleh di Palembang, you mesti di China. Karena apa? Karena bahasanya cocok, pola pikirnya cukup dewasa, sehingga kalau berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan di China itu sudah bisa. Betul, setahun kemudian saya di China 2 tahun, habis di China, di Vietnam 2 tahun. Nah, disitulah pengalaman saya waktu muda. Ya, ini cukup banyak bekal-bekal ini dalam pergaulan bisa saya sharingkan bagaimana mencapai prestasi di bidang usaha. Nah, ini sebetulnya background yang paling baik bagi anak-anak muda untuk mengembangkan karyanya. Jadi anak muda berkarya, berjaya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kaya raya dalam arti yang luas, bukan hanya duit. Ya. Jadi pertama kali saya mendapatkan dana karena memang kosong kan, saya kan dulu ngajar dari nol. Terakhir ada teman membantu dananya, lantas kita buka percetakan dengan Romo Yancik. Romo Yancik dan dua konglomerat di Palembang membantu. Dari percetakan itu akhirnya berkat pergaulan kita cukup luas dengan pemerintah, kita ditawarin membuka percetakan di pusat kerjasama dengan pemerintah, dengan kantor pajak. Jadi seluruh cetakan pajak itu kita yang cetak. Makanya dinamakan PT Fiska Sari. Mirasari itu perusahaan kita di Palembang. Setelah join sama pemerintah di bidang fiskal, jadi dinamakan Fiska Sari. Nah, disitulah mulai berkembang. Dan saya pikir kalau ingin berkembang untuk anak-anak muda ini, ada satu prinsip. Banyak berbagi. Kian banyak kita berbagi, kian besar pintu rezeki. Itu prinsip saya. Ternyata betul yang saya katakan tadi, dari nol itu, saya bisa mendapatkan dana yang lebih besar, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri berkat apa? Saya merasakan bahwa kena semangat nasionalnya mungkin. Ada seorang yang cucunya pahlawan Sumatera Selatan, kalau di lapangan terbang itu namanya Sultan Mahmud Badarudin. Nah, ini cucunya, cucu Sultan Mahmud Badarudin, mantan wali kota, dekat sekali sama saya dan sering sekali ke Bihara karena selain di samping beliau itu Muslim, tapi sangat menangkap ajaran Buddha. Jadi dia tahu sering juga ke Bihara. Lantas dia mencetak segala sesuatu untuk memperjuangkan kakeknya itu menjadi pahlawan nasional. Nah, saya mencetak, di samping itu saya bilang apalagi yang perlu, temenin saya ke departemen sosial dan sebagainya. Sudah berhasil, nanti dia tanya berapa yang harus saya bayar. Saya katakan nggak usah, ini kepentingan kita bersama, kebanggaan dan kepentingan kita bersama, nggak usah. Dengan kata-kata saya itu rupanya, sekalipun saya tidak punya niat mendapat imbalan, tapi keikhlasan saya itu dibalas dengan, udah kalau begitu saya punya tanah ada 10 hektar, you beli saja, saya kasih dengan harga 50% pasaran. Memang sangat murah. Begitulah saya menghargai betul, dan di masa tua saya ini saya mencari kesempatan juga untuk mencari apa saja yang bisa saya membalas budi kepada masyarakat Palembang, kepada organisasi kita di Buddhis ini. Maka undangan Pak Krisno hari ini, biarpun terima kasih. Saya tetap penuhi. Terima kasih. Ya, tapi sebelum saya ke Romo Tanjung, karena tadi ada satu yang saya tergelitik untuk bertanya, tapi sebelum itu saya bertanya dulu ke Kohar Taut. Nah, ini sepertinya nih Wong Kito Galo nih. Benar ya? Betul. Bukan Wong Kito Gelo ya, Galo. Bukan Wong Kito Gilo. Nah, ini artinya ada semangat. Saya tidak tahu nih apakah Palembang ini punya satu
kesamaan untuk dalam semangat usaha atau semangat kegiatan organisasi. Ya. Nah, kurang lebih pertanyaannya sama seperti Romo Tanjung, waktu awal-awal usia-usia tertentu yang muda itu wartawan melakukan apa nih? Oke, mungkin sebelumnya saya mau cerita sedikit ini ya. Romo ini adalah masih keluarga saya. Masih family. Masih saya baru keluarga tahu saya. sekarang. Nah, agak aneh memang. Ya. Walaupun keluarga, di Palembang saya nggak dekat, cuma tahu doang tapi nggak dekat kan gitu ininya. Tapi setelah saya ke Jakarta, aktif di Budayana, baru saya mulai tahu, ternyata Romo ini keluarga kan gitu ini ya. Ya dari situ kita banyak berinteraksi kan, baru ya sama-sama lah karena satu di keluarga Budayana satu akar. Ya. Nah kalau cerita ya gimana sih di masa mudanya sebetulnya sekarang pun belum tua ya, masih muda. Sudah cukup tua. Ya. Nah sebetulnya secara tidak sengaja saya itu kalau di Palembang itu kan tinggalnya nggak di pinggiran ya. Kalau Palembang kan ada hilir dan hulu kan gitu. Nah, saya tinggal di daerah hulunya. Kemudian ya, saya waktu kecil sekolahnya itu di Padmajaya. Padmajaya itu adalah sekolah Buddhis yang ada di Palembang. Ya. Nah, pada waktu itu saya nggak ngerti. Pokoknya ya yang penting orang tua sekolahkan di sana, ya belajar, ikutin aja kan gitu ininya. Saya nggak tahu itu bosnya Budayana kan gitu ini ya, itu di bawah yayasan apa, saya nggak ngerti itu. Jadi saya mulai mengenal ajaran Buddha itu ya situ, karena diajarin oleh guru agamanya kan untuk baca parita, ya kebaktian kan gitu ininya. Tapi ya setelah itu ya selesai gitu aja kan gitu ininya, karena SMP-nya saya masuk ke metodis ya, jadi agamanya beda lagi kan. Kemudian saya lanjut ke SAA, dulu namanya Sekolah Asisten Apoteker, sekarang kan SMF, Sekolah Menengah Farmasi, ya sekarang diubah lagi nih jadi SMK Farmasi kan gitu ininya. Nah di situ saya 3 tahun belajar Islam malah. Ya jadi saya belajar ayat-ayat sucinya, walaupun saya nggak bisa tulis kalau ini huruf Arabnya, tapi kata-kata Arabnya saya harus hafal gitu ininya. Jadi banyak ayat suci Islam yang saya tahu kan gitu ininya. Nah perjalanan hidup saya sih gitu aja gini ya. Ya sampai setelah itu ya kenapa saya memilih untuk sekolah di kejuruan ya karena orang tua secara ekonomi sih cukupan aja ya Romo ya ininya. Jadi saya khawatir waktu itu nggak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, makanya saya pilih kejuruan Romo ininya. Kejuruan ya, makanya begitu lulus saya sempat kerja sebentar di apotek, tapi saya melihat nggak ada masa depannya gitu kalau saya kerja di apotek. Makanya saya putuskan untuk kuliah, walaupun dengan kondisi yang nggak terlalu yakin dengan kondisi yang ada gitu ini, tapi saya paksakan untuk ke Jakarta dan kuliah. Nah, satu-satunya yang dorongan saya adalah ya karena waktu SD saya nggak punya prestasi terlalu bagus di pendidikan ya, tapi di SMP saya selalu juara kelas. Nah itu yang mendorong saya untuk selalu menjadi yang terbaik. Ini ya, makanya begitu saya masuk di SAA di Sekolah Menengah Farmasi, itu juga menjadi dorongan saya untuk selalu menjadi yang terbaik. Makanya saya tetap menjadi juara umum dan lanjut pada waktu kuliah itu juga menjadi motivasi saya untuk menjadi yang terbaik. Makanya saya jadi lulusan yang terbaik di kampus saya ya. Saya ngambil farmasi ya. Saya bisa lulus yang terbaik di sana kan gitu nih. Tapi kalau kita bicara ya apa yang mau dilakukan, sebetulnya ya hidup cuma mengalir aja. Karena kan pengertian hidup pada waktu itu ya cuma ya masuk ke dunia pendidikan, kita dapat pendidikan setinggi mungkin, dari situ setelah itu masuk ke dunia kerja. Ya kan gitu ini ya. Ya masalah spiritual seperti apa pada waktu itu ya nggak terlalu dipahamin. Ya sempat ke wihara, nggak sempat ya sudah kan gitu ininya. Nah dari selesai kuliah ya saya kemudian melanjutkan masuk ke dunia kerja. Nah di dunia kerja ini juga ini ya mungkin saya cerita sedikit pada waktu saya kuliah, karena memang kondisi ekonomi keluarganya kurang cukup ya ininya. Ya saya tetap masih mencari uang sendiri ya, saya jadi guru les private. Kemudian saya sempat jadi detailer kalau orang bilang kan, medical representative pabrik obat. Oh iya. Iya. Nah kemudian setelah saya lulus S1 mau ambil apoteker, saya masih ada waktu
ya saya kerja lagi di perusahaan bahan baku obat gitu. Jadi banyak yang saya lakukan untuk bisa mencukupin finansial saya pada waktu itu. Ya, tapi di jalur yang sama ya, di farmasi ya. Kalau untuk yang guru les enggak Iya, ya, iya, itu nih ya. Tapi di jalur yang sama, walaupun nggak sama persis sih sebetulnya kan gitu ini ya. Nah pada waktu saya selesai kuliah, karena pada waktu itu kan semua tenaga kesehatan wajib untuk melakukan ini wajib kerja sarjana. Ya, makanya saya langsung apply ke Departemen Kesehatan untuk bisa menjalankan wajib kerja saya, dan pada waktu itu ya harus jadi pegawai negeri kan. Jadi ya udah saya daftar pegawai negeri dan sempat saya hampir 3 tahun menjadi pegawai negeri di Belitung, di Rumah Sakit Umum Belitung. Nah, tapi saya melihat sih kayaknya jadi pegawai negeri kayaknya bukan pilihan saya gitu ininya. Karena jadi pegawai negeri ini kan memang motivasi awalnya ya karena menyelesaikan wajib kerja aja kan gitu ini ya. Nah makanya dari situ saya putuskan saya akan berhenti dari pegawai negeri begitu wajib kerja saya selesai. Nah pada waktu itu setelah selesai ya saya urus semua sampai betul-betul saya dapat surat pemberhentian sebagai pegawai negeri. Saya ke Jakarta dan mencari kerjaan di Jakarta. Dan entah gimana akhirnya terdampar di pekerjaan saya yang sekarang ini di dunia diagnostik, di alat-alat laboratorium klinik gitu ini ya. Ya dari sana 5 tahun saya kerja, kemudian ya saya sempat berpindah usaha yang tidak saya kuasain skillnya, akhirnya jatuh kan gitunya, apanya saya kumpulkan ya hilang lagi kan gitu nih ya. Tapi ya proses kemudian ya bagaimana saya bisa bangkit dengan kembali ke jalur saya. Ya, nah dari sana baru mulai bisa berkembang. Ya dari mulai usaha yang paling kecil kan gitu nih ya, sampai sekarang ya saya cukup berhasil ya karena saya punya perusahaan distributor yang skalanya nasional. Ya yang dimana pada waktu tahun 2005 saya bangun dengan cuma 25 orang, sekarang saya punya pegawai sudah 600 orang lebih. Ya, jadi ya cabangnya juga dulu cuma 6 cabang, sekarang udah 32 cabang. Ya, itu bukan cukup berhasil, sudah berhasil ya namanya. Ya, terima kasih. Yeah. Ya. Nah, jadi ya mungkin secara karir, secara finansial udah mencukupi hal yang seperti itu. Tapi ya bagaimana secara spiritual? Ya kan gitu nih ya. Awalnya sih saya menjalankan spiritual saya ya sebagai umat Buddha biasa ya, sempat ke wihara, nggak sempat ya sudah kan gitu ininya. Jadi sempet-sempetnya aja. Nah dulu waktu kuliah karena saya kuliahnya di Sunter ya, daerah Sunter situ saya lebih sering ke Dhammacakka ini ya. Tapi setelah saya pindah ke Jelambar ya, dan pada waktu itu Ekayana kan buka ya tahun 90-an awal kan gitu ininya. Nah saya baru mulai aktif di Ekayana. Dan saya tahu Budayana. Ya, pada waktu itu saya kayaknya saya juga nggak tahu itu Budayana Romo. Yang penting saya kelihara ya. Iya, yang penting kelihara, ikut kebaktian ya selesai tidak kan gitu. Melihat organisasi apapun. Betul. Nah, pada waktu itu ya jalanin aja terus kan gitu ininya sebagai umat di sana ya. Baru tahun 2000-an awal saya kalau ngomong ininya kayak ini ya kejeblos masuk di keluarga Budayana gitu. Ya kan tapi tidak terpaksa kan. Pada waktu itu masa ini kayaknya enggak kepaksa sih. Ya, hanya terkondisi, betul. Karena pada waktu saya ini ikut salah satu ini kebaktian di Ekayana, waktu itu yang ketua MBI kita sekarang nih Pak Amin Tario, ketua umum ya. Iya. Sharing tentang Promabi Romo. Ya, tentang Proporsional Muda Medis Indonesia. Ya, pada waktu itu ketuanya Kolim ya, Romo Kolim ininya. Nah, dari situ Romo Amin ya mempromosikan tentang Promabi ini luar biasa sekali bahwasanya ya Promabi ini nanti jadi tempat pengumpulnya para profesional, sarjana, nanti kita akan bikin rumah sakit, kita bikin universitas, bikin bank segala macam gitu ini. Itu yang membuat pada waktu itu kan masih 2000-an awal, saya masih cukup muda ya Romo ini ya. Saya masih termotivasi dengan kondisi gitu ya. Kenapa sebagai sekarang masih kan? Sampai sekarang masih muda soalnya. Ya, saya termotivasi, makanya kita gabung di sana. Waktu itu saya seangkatan dengan Kevin Wu. Ya, karena Kevin Wu juga ternyata termotivasi yang sama dengan kondisi itu. Jadi kita kumpul banyak tuh pada waktu itu di Ekayana untuk bisa aktif di Promabi. Ya kan gitu nih ya. Saya juga
Nah ternyata ya itulah awal saya masuk di keluarga Budayana ya, kan gitu. Ya, sebagai informasi Promabi itu singkatan dari Profesional Muda Buddhis Indonesia ya. Betul, itu yang organisasi yang didirikan di Ekayana ya pada tahun 2002 atau 2003 ininya, dengan ketua umum pertamanya ini Kolim ya ininya. Ya. Nah, tapi dari situ saya melihat ya kegiatannya biasa-biasa aja. Dengan kegiatannya biasa-biasa gimana? Apa targetnya untuk bisa punya rumah sakit, punya bank pada waktu itu. Kayaknya ya karena saya udah masuk di situ ya udahlah ininya. Saya jadi mulai menggerakkan di sana, Romo. Ya. Saya jadi bikin acara-acara, kita bikin kumpul bareng, kita bikin jalan-jalan bareng kan gitu ininya. Malah akhirnya tahun 2003 saya ditunjuk sebagai ketua umum, ya ketua Promabi pada waktu itu, ya kan gitu nih ya. Ya. Nah tapi saya sempat stop karena ya ada masalah yang saya hadapi di sana pada waktu itu ya. Akhirnya saya memutuskan ya saya nggak mau berorganisasi lagi gitu. Karena ya pada waktu awal berorganisasi nih bro, saya itu kadang terlalu naif ya melihat bahwasanya segala sesuatu itu indah gitu ini, perfect gitu ini. Bahwasanya segala sesuatu itu ya kita ideal bisa, ya, harus ideal banget kan gitu. Kita bisa jadi satu keluarga, saling bantu satu sama lain. Tapi ternyata ya, dan itu juga kita alamin, bukan cuma di organisasi kita, di organisasi lain juga sama. Ternyata kan banyak kepentingan di dalam organisasi itu sendiri kan. Ya, bumbunya banyak. Bumbunya banyak, betul. Itu yang membuat, karena awal-awal saya berorganisasi, membuat saya pikir, ngapain kalau saya berorganisasi, tapi ujungnya kok malah nggak happy, malah berantem dengan orang kan. Dan saya putuskan saya nggak berorganisasi lagi setelah itu, ininya. Nah, tapi tahun 2005, dengan keputusan dari MBI yang di Surabaya ya, ininya, bahwasanya organisasi sarjana Buddhis ini kan mau disatukan secara nasional kan, ya karena pada waktu itu kan masih ada ISBI di Medan, Promabi ada di Jakarta dan satu lagi SIDI di Surabaya, Romo, ininya. Nah pada waktu itu saya diminta tolong lagi dengan ini oleh Romo Amin, ya untuk menjadi panitia di sana. Saya pada waktu itu udah buat sudah jaga-jaga nih. Udah kapok ya. Saya mau bantu jadi panitia, tapi jangan jebloskan saya untuk jadi pengurus kan gitu ininya. Oh enggak, kamu jadi steering committee aja. Ya, kamu ya bantu kita untuk jalankan ini acara kongres kita ya, yang pertama ini aja gitu. Akhirnya ya udah, karena memang saya berpikir saya mau membantu di sana ya, saya siap untuk jadi ketua steering committee-nya. Saya ikutin acara kongresnya di Bandung selama 2 harian ya ininya. Ya ternyata pada waktu kongres itu sudah bicara banyak program kerja semua. Pada waktu sesi terakhir untuk pemilihan ketua umum nggak ada yang terpilih. Ya akhirnya ya pada waktu itu ya Romo Amin, kemudian Budiman ngobi saya ininya. Ya, apa kamu tega lihat kita sudah kongres, sudah keluar biaya banyak, kumpulkan orang dari sekian banyak, ngabiskan waktu sekian banyak, kok nggak ada ketuanya gitu ininya. Ya, makanya dengan kondisi pada awal saya udah jaga-jaga nggak mau masuk lagi di organisasi. Akhirnya kejeblos lagi masuk ke sana. Bukan kejeblos, diseret itu ya. Nah itulah awal saya masuk di keluarga Budayana dan aktif di sini. Jadi ya secara secara profesional ya saya pun juga menjalani kehidupan profesional saya seperti itu, dan secara spiritual ya akhirnya dengan begitu saya cukup berterima kasih walaupun banyak masalah yang timbul di organisasi kan gitu. Dari situ saya banyak belajar bagaimana untuk bisa mengerti orang lain, berinteraksi orang lain, kemudian bagaimana kita juga, yang terutama adalah dari situ saya banyak belajar Dharma. Ya, karena komunitasnya memang komunitas Buddhis, jadi dari situ banyak belajar Dharma, dan itu yang banyak merubah pola pikir saya dan juga merubah kehidupan saya secara total. Nanti itu kita sambung lagi. Nah ini balik dulu nih ke Romo Tanjung. Yang tadi Romo, saya tergelitik kan Romo ada pengalaman dikirim sempat ke beberapa negara.
Nah, itu sempat putus gak Romo untuk kegiatan organisasi? Kan kalau tidak salah di yayasan sebagai ketua dan ada wakilnya Pak Cucu Ali Hartono ya. Nah, itu bagaimana Romo? Oh, ya, hikmah dan berkah daripada kesempatan kita ke luar negeri itu. Itu merupakan tumpukan daripada networking. Dari Beijing 2 tahun itu saya banyak bergaul dengan pemerintah, khususnya kepada kedutaan kita, itu sudah merupakan keluarga dekat kedutaan itu. Nah, hikmahnya bahwa berkat saya cukup lama di Beijing, jadi pada waktu pertama kali pimpinan wali kota di Fuzhou datang ke sini, itu pimpinan Dipo ini Pak Muhtar merasa ini wali kota Fuzhou tingkatnya sederhana, sedangkan beliau mainnya ke pusat, ke pimpinan yang lebih tinggi, sehingga saya dipercayakan 12 hari mendampingi. Tahunya orang ini sekarang menjadi tokoh di China, tokoh di dunia, namanya Xi Jinping. Wow. Jadi 12 hari saya bersama Xi Jinping pada waktu itu, khusus datang ke Indonesia, ingin mencari beberapa pengusaha Tionghoa yang berhasil di sini untuk membantu mengembangkan ekonomi China. Ini cerita 40 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita nggak bisa bandingkan lagi. Gitu. Udah melampaui justru. Udah sangat melampaui seluruh dunia. Jadi disitulah hikmahnya kalau itu kita yakin kepada dhamma ini dinamakan apa? Jodo Yenfen gitu ya. Nah, saya bisa mendampingi 12 hari, selama 12 hari itu sangat berkesan sekali, tapi satu di dalam perjalanan yang saya sangat berkesan, pada waktu tiba di Jogja, kita itu dimulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Pada waktu di Jogja, beliau di luar dari rencana semula minta saya bawa ke Bengawan Solo, ke kota Solo. Katanya Jogja sama Solo dekat ya, cuma dekat sekali. Saya mau lihat Bengawan Solo. Saya bilang selama hidup saya juga belum pernah, nggak ada yang istimewa. Tapi by the way, lagu Bengawan Solo sangat dikenal Romo. Itu. Katanya kalau saya tidak ke sana, susah saya bertanggungjawabkan perjalanan ini kepada istri saya. So istrinya itu penyanyi tangguh dan memang pangkatnya jenderal sudah. Jadi memang di susunan militer, istrinya malah jenderal. Dia cuma wali kota. Nah, jadi kita mampir ke Bengawan Solo, sekalipun berhasil dilihat, tapi memang tidak ada yang istimewa. Tapi katanya jangan kecewa. Saya nggak kecewa. You sebagai orang Indonesia, you mesti bantu pemerintah di sini bahwa Bengawan Solo ini adalah modal yang paling utama untuk promosi wisata. Nama Bengawan Solo itu sudah berkumandang di seluruh Tiongkok, bahkan di Jepang lebih hebat itu. Tapi sebentar Romo, sebelum dilanjutkan, Romo bisa nyanyi Bengawan Solo dengan Mandarin. Saya nyanyi bersama Xi Jinping. Pada waktu itu. Nanti di akhir diskusi boleh Romo. Sekelumit aja. Silakan teruskan Romo. Itu nyanyinya nanti. Oke. Nah di situ saya mendapat hikmah sekali, sehingga pada waktu saya terpilih sebagai salah satu juara kaligrafi di Beijing. Tiap tahun Tiongkok itu menyelenggarakan pertandingan kaligrafi seluruh dunia. Saya salah satu di antara 12 orang, semuanya dapat juara 1. Jadi saya diberi kesempatan juga melihat istana dan di situ mewakili rombongan Indonesia mengangkat bicara di istana di mana tempat Presiden Mao Zedong kerja, tapi almarhum. Tapi itu bukan di Forbidden City, Rom. Forbidden City. Itu Forbidden City. Forbidden City ya. Okay. Nah, menurut saya sesuatu yang kita kerjakan sejauh niatnya baik, kadang-kadang bisa menimbulkan hasil yang luar biasa. Di samping itu yang paling luar biasa, tidak saya sangka
bahwa cucu saya yang kita keluarga tidak ada yang berbahasa Mandarin kecuali saya dan istri karena masih menganggap bahwa Barat, Amerika apa itu lebih unggul dan segala-galanya. Ya. Tapi cucu saya dia minta izin saya untuk sekolah di China. Sekolah di China S1 saya tidak begitu peduli. Setelah selesai, dia bilang dia mau coba ke Tsinghua. Siapapun yang mendengar nama Tsinghua ini pasti kaget. Ini bukan hanya sekolah yang paling unggul di China, tapi di seluruh dunia paling unggul. Untuk apa, Romo? Unggulan? Segala bidang. Okay. Jadi bidang banyak angkasa luas segala macam lah. Di bidang politik, termasuk Xi Jinping juga keluaran dari Tsinghua. Saya hanya memberi dorong semangat, ya sudah kalau begitu bawa foto Opa ini sama karangan saya, kesan-kesan saya selama 12 hari saya tulis di Kuji Repau dan surat kabar bahasa Mandarin. Saya ada nyimpen naskahnya, saya kasihkan, nanti kalau ditanya katakan aja untuk melanjutkan cita-cita Opa ini. Setelah dibicarakan, di samping memang prestasinya bagus, rupanya seminggu kemudian diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah memberikan cucu saya ini bebas biaya sekolah, bebas tempat tinggal, dikasih uang saku tiap bulan, dan diberi jaminan kesehatan, kartu, semuanya. Nah, setelah saya renungkan, memang ini betul-betul seperti ajaran Buddha yang sudah menjadi cikal bakal kebudayaan bagus sekali, kebudayaan yang luhur dari Tiongkok. Zi-en, kan-en, pao-en. Artinya, zi-en itu tahu budi orang, tahu berterima kasih, dan tahu membalas budi. Rupanya ini kesempatan pemerintah di Tiongkok itu merasa, wah, 12 hari Indonesia pernah membantu pimpinannya di sini, lantas dia berterima kasih dalam hatinya mungkin, tapi balas budinya ya kepada cucu saya. Nah, saya sungguh berterima kasih, dan mudah-mudahan semangat kita membantu orang tanpa pamrih. Ya, saya ingin beri penjelasan di kesempatan ini. Ada kata-kata kebajikan dan kebaikan. Kalau kebaikan itu kita membantu orang, tapi ada maksud imbalannya. Yeah. Kalau kebajikan ini total, tidak ada harapan imbalan, tidak ada udang di balik batu, membantu polos gitu. Udang di balik bakwan ya. Jadi mudah-mudahan ya kita coba aja lakukan kebajikan sebisa mungkin, dan tidak usah terlalu mengharapkan, dan yang tidak diharapkan malah datang. Nah, kadang-kadang yang diharapkan tidak datang, malah kecewa, menjadi satu penderitaan. Terlalu banyak berharap. Ya. Nah, yang di Vietnam pun saya juga banyak mendapat hikmahnya. Jadi singkat kata, yang di Vietnam itu saya kan baru pulang seminggu yang lalu dari Australia. Nah, berkat saya bertugas di Vietnam, jadi sedikit banyak bahasa Vietnam saya juga bisa dan sebagainya. Akhirnya saya ke Australia itu sekedar menghadiri pertunangan cucu saya. Siapa tahu cucu saya ini rupanya dapat gadis Vietnam. Yang opahnya itu ketua asosiasi Buddhis seluruh Australia. Jadi kalau dia juga pernah datang ke Indonesia. Disambut oleh presiden pada waktu itu, wakil presiden Sudarmono. Pada waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur menyambut, Gus Dur sama-sama beliau itu ke Vatikan apa. Nah, inilah hikmahnya. Di luar dugaan, apa yang kita lakukan sejauh tanaman kita itu baik, niscaya hasilnya pun baik. Ya. Tapi tadi Romo tahu budi. Tahu budi, tahu berterima kasih, bersyukur. Yang ketiga, tahu membalas budi. Saya catat, Romo. Dan ini yang saya tekankan betul kepada cucu saya itu. Akhirnya cucu saya setelah selesai S1, yang Tsinghua ini S2. Dia sempat kerja dulu, belum bisa pulang karena COVID ke sana. Dia kerja
Nah, bagaimana dia balas budi di samping hasil pendidikannya? Secara tidak saya ketahui dia belikan komputer. Komputer saya sudah kelihatan tua katanya. Opang, komputer ini hasil gaji saya belikan komputer yang baru. Nah, cara cucu membalas budi. Maksud saya bukan cucu saya aja. Siapapun asal kita beri kesempatan, diberi pengertian, budi pekerti yang baik, pasti akan tumbuh dengan baik. Ya. Jadi seperti kita menanam benih, dirawat, pasti membuahkan hasil yang baik. Ya, betul. Buahnya betul, juga bagus betul, ya. Betul. Ya, bukan berarti kalau kita hanya sebatas menebar benih, kita nggak pernah jaga, itu juga hasilnya kurang baik. Iya, betul, otomatis. Tapi so far, Presiden China kalau datang kemari masih kontak-kontak. Ya, pada waktu yang kedua kali beliau sudah jadi presiden datang. Pertama kali belum presiden datang, saya dikontak sama ajudannya. Bukan ajudan, dari kedutaan. Kedutaan melalui Koci Jepao, itu harian yang punya Siung Telung ini minta hadir untuk menyambut gitu. Tapi itu sudah sekitar 40 tahun kemudian saya sudah memang kita ini memang orang-orang tua, saya anjurkan ya, di samping percaya diri, kita juga harus syukuri diri dan cinta diri, tahu diri. Saya pikir pada waktu yang menyambut ini yang berkaitan dengan bisnis semua. Kalaupun saya datang apa yang mendingan kalau dia masih ingat, kalau dia nggak ingat kan buang waktu saja dan akan kecewa. Jadi saya sampaikan terima kasih bos saya yang menyambut Pak Mutaryadi. Gantian gitu. Sekarang. Gantian ya. Berarti sebetulnya Romo yang memberi kesempatan Pak Mokhtar untuk naik level ya. Iya. Tapi tiap kali kalau saya ke China, begitu dalam kesempatan yang tidak disengaja, mereka tahu saya pernah mendampingin dan saya selalu bawa fotonya. Mereka terus pegang tangan saya ini, cium tangan saya. Saya bilang, kenapa? Karena tangan ini pernah bersalaman dengan presidennya. Maka dia cium tangan saya. Jadi banyaklah hikmah positif. Tapi jangan karena itu kita sombong. Kita tidak boleh sombong. Itu di dalam buku saya. Kalau berhasil jangan sombong. Tapi kalau belum berhasil jangan kecewa. Nah, itu pesan-pesan saya kepada anak, cucu, dan teman-teman. Semua anak-anak muda. Menarik Romo. Nah, ini kita lanjut ke Ko Hartawan. Siapa tahu mempunyai cerita yang menarik seperti Romo Tanjung. Tadi kan ada sekilas mengenai bahwa organisasi juga menunjang sisi spiritualitas karena berkumpul dengan orang yang tepat ya. Ya, pada saat di usia produktif. Saya sebutnya produktif yang muda, soalnya kalau muda kesannya saya lebih muda. Usia produktif. Nah, selain dari yang kesan seperti itu yang menunjang dari kegiatan organisasi yang secara mendukung sisi spiritual, seperti apa gambarannya tuh? Yang menunjang sisi spiritual, maksudnya apakah karena orang-orangnya baik-baik semua, tapi dari sisi dharmanya bagaimana? Ya Bro Krisno ini ya. Semoga pertanyaannya nggak sulit ya. Mungkin saya mau flashback dulu ya. Ya pada waktu saya baru mulai masuk ke dunia profesional. Ya, kan kalau sebelumnya kan waktu masa kuliah kan cari kerjaannya sambilan lah. Biar supaya ada tambahan kan gitu ya. Ini promo ini. Tapi setelah ya selesai wajib kerja, kemudian saya balik ke Jakarta. Ya pada waktu itu saya mau, karena sesuai dengan background pendidikan saya sebagai apoteker, saya mau mencari pekerjaan itu di bidang farmasi. Ya tapi saya apply ke banyak tempat, nggak ada yang terima. Entah gimana jalurnya, saya akhirnya bisa masuk ke bidang yang saya sekarang ini, ke bidang yang cukup agak jauh, tapi walaupun masih inline ya, tapi agak jauh. Karena kalau saya belajar dulu farmasi, ini belajarnya tentang bagaimana tentang lab klinik. Ya kan gitu. Tapi kan yang sama-sama tentang kesehatan kan. Tapi masih tetap di lingkup kesehatan. Ya. Nah, di mana saya bekerja selama 5 tahun dan cukup sukses karena dalam waktu 2 tahun ya saya bisa menjadi manajer di sana ya, sampai setelah 5 tahun saya putuskan untuk berhenti kerja. Ya, pada waktu itu saya sempat kerja di perusahaan teman saya sebentar.
akhirnya saya ditawarin adik saya untuk menjadi pengusaha. Ya karena di keluarga saya ya walaupun kita cukup-cukupan tapi semua itu nggak ada yang kerja. Ya semua itu usaha. Baik usaha kecil-kecilan bikin pempek, jualan ataupun usaha ini UMKM. Iya, betul ininya. Makanya adik saya waktu itu kan challenge saya ini. Mau sampai kapan kerja? Ya nggak mau jadi pengusaha. Ya saya nggak ngerti mau gimana usaha. Ya udah kamu ikut aja. Usaha saya waktu itu usaha adik saya adalah di perkayuan. Dia kan punya IPK, HPH untuk buka kemudian jual beli kayu kan gitu. Akhirnya saya ikutin di sana. Tapi ya balik lagi karena waktu itu masih hanya ini lebih besar inginnya Romo. Ya tapi nggak tahu pengertian bisnis itu seperti apa. Akhirnya begitu masuk kejeblos. Kejeblos 3 kali ya. Iya. Kejeblos jadi apa yang udah dikumpulkan selama kerja kan gitu nih. Akhirnya habis semua. Oh, kalau ini kejeblos beneran ya? Iya, ini kejeblos beneran. Kalau yang tadi kan kejeblos secara organisasi. Ya, yang mendukung malah mendukung kan. Kalau ini kejeblos malah tenggelam ya. Akhirnya habis semua kemudian ya untuk menjalankan usaha ya ini saya harus berhutang kan gitu. Awal-awal kan berhutang ke keluarga. Ya awal-awal dikasih tapi begitu kepanjangan pasti mikir juga kan ngomong. Ya mau sampai kapan nih kasih utang nih kan gitu ininya. Akhirnya saya sempat frustasi sekali pada waktu itu. Dari hidup berkecukupan sampai hidup kayaknya sengsara banget gitu. Ya sampai sempat kepikir untuk bunuh diri Romo. Iya. Putus asa pada waktu itu. Cuma ya saya merasa beruntungnya ya karena saya Buddhis, akhirnya pelarian saya ke wihara. Ya kan gitu ya. Semakin ada masalah ya saya semakin ngajin ke wihara. Ya kan gitu ya. Dari situ saya mulai banyak belajar dharma. Ya kemudian juga dari situ juga saya kenal teman-teman yang aktif di Buddha Ceci. Ya akhirnya saya jadi volunteer di sana juga. Ya jadi saya membalance hidup saya sejak itu ya. Di spiritual saya jalan, sosial saya jalan kan gitu ininya. Ya sambil di pekerjaan juga saya jalankan. Ya tadi yang seperti Romo sampaikan gitu ininya. Kalau kita niatnya baik, ya kita mau melakukan yang terbaik ya Romo ya ininya. Ya saya juga nggak nyangka awal usaha saya yang terseok-seoknya kan modal udah habis semua kan gitu ininya. Akhirnya ya dengan modal pinjaman dari keluarga lagi kan buka usaha kecil-kecilan ya ternyata bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah itu yang membuat saya berpikir bahwasanya ya saya beruntung saya mengenal Dharma. Ya pada waktu saya terpuruk saya nggak lari ke hal-hal negatif. Tapi saya bisa lebih mendalami Dharma, lebih mendalami kehidupan sehingga jalan hidup saya bisa tetap lurus sih. Ini ya. Itu sih. Ininya. Ya. Saya justru terpicu dari yang Ko Hartawan tadi di satu suta. Itu ada kata nyusuta. Sama seperti Romo Tanjung tadi sampaikan, tahu berterima kasih. Tadi kan aktif di seci kan. Itu sangat dalam sekali artinya. Dan di Buddhis juga di ajaran Buddha di kata nyusuta Buddha mengatakan ada 2 orang yang sulit ditemui di dunia ini. Yang pertama yang melakukan kebajikan. Yang kedua yang tahu berterima kasih atas kebajikan yang telah dilakukan orang yang pertama. Nah, tadi Romo melakukan kebajikan ikhlas tanpa pamrih, tapi ternyata ada yang tahu berterima kasih Romo ya. Dan impact-nya bukan hanya kepada Romo sendiri tapi kepada keluarga. Sama seperti Ko Hartawan tadi kan. Mungkin tidak tahu apa yang didapat tapi tiba-tiba bisa mendatangkan hasil. Iya. Menarik. Nah, ini kalau balik lagi ke Romo Tanjung. Romo tadi kan kalau tadi yang masa muda yang demikian menurut saya cukup menarik sekali Romo. Masih mau ngangkat cucu gak Romo? Iya. Bukan itu sih Romo, bukan pertanyaan. Kalau umur segini jadi cucu Romo bingung juga. Iya. Tapi Romo, nah ini sekarang di usia yang sekarang Romo. Nah ini aktivitas apa yang membuat Romo tetap bugar? Kenapa? Karena saya pernah datang ke rumah Romo kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Saya tertarik dengan satu altar yang di belakang itu. Dan Romo memberikan kesempatan untuk anak-anak muda
melakukan aktivitas puja di sana dan diskusi. Nah, gimana Romo dengan yang kegiatan sekarang dan cerita saya tadi yang mengenai sekelumit? Padahal saya ke rumah Romo sekitar berapa tahun yang lalu loh. Iya. Ya, mungkin bisa bercerita Romo. Oke. Jadi berkat tuntunan dari Dharma ini, saya selalu mengatakan Buddha Dharma itu pelita terang, penunjuk jalan ke pantai seberang. Gitu. Jadi kalau kita bisa berpegang teguh dengan ajaran Buddha Dharma itu, kita akan mencapai ke pantai seberang. Sekalipun terjerumus, tapi terjerumus ke pantai seberang, pantai Nibbana. Dua kali terjerumus itu positif. Yang ketiga jadi saya ini selalu merasa kalau pada waktu mudanya kita bangga, kita berkarya, katakanlah kita pernah berada di puncak, sumbangsi, atau istilah sombongnya berjaya gitu. Tapi waktu mudanya, waktu tuanya, kita harus tahu diri. Tiap-tiap zaman itu ada manusianya. Tiap-tiap manusia ada zamannya. Saya tidak bisa lagi. Kalau saya mau mencoba mengambil posisi pada waktu saya muda dengan usia saya sekarang, itu yang dapat akan penderitaan. Sebab sekalipun badan sehat, tapi tenaga sudah tidak kuat. Gitu. Jadi mesti tahu diri. Nah, untuk orang-orang tua, selama saya mimpin Wulan belasan tahun, saya selalu memberi sharing pengertian lah. Jadi bukan memberi pengertian saja, sharing bukan hanya untuk yang mendengar, tapi untuk diri saya juga. Masa tua ini harus dijaga 3. Lao Yu Wei dalam bahasa. Jadi biarpun tua, tapi harus ada sesuatu yang dikerjakan. Lao Yu Xue. Sekalipun tua, tapi tetap harus belajar. Yang ketiga, Lao Yu Yung, sekalipun tua tapi tetap masih berguna dan bermakna. Nah, oleh karena itu saya sekarang selalu tetap belajar saja. Belajar, umpamanya kalau sekarang minimal saya 1,5 jam, 2 jam itu mendengar Dhamma dari seluruh dunia. Ini berkat COVID, banyak online. Channel banyak ya. Jadi itu saya katakan COVID ini sekalipun malapetaka, tapi juga membawa berkah. Dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sejauh pandangan kita terang, pengertian kita cemerlang, hati kita senang, dan pikiran kita tenang, itu segala sesuatu malapetaka jadi berkah. Jadi kesulitan menjadi kebahagiaan. Jadi saya tetap mendengar ceramah-ceramah dari seluruh dunia lah tentang Buddha Dharma dalam negeri dan luar negeri itu selalu belajar. Dan nomor 2, selalu berusaha melakukan sesuatu kebajikan. Nah, apa saja. Jadi jangan kali ini aja diundang, kalaupun lain kali diundang saya tetap akan datang. Siap, Romo. Sejauh kondisi tetap sehat. Gitu. Nah, yang ketiga, maksud saya orang-orang tua ini juga sekalipun dihormati orang, tapi harus tahu diri. Jadi menurut pengalaman hidup saya, orang-orang tua ini mempunyai tiga klasifikasi. 1, percaya diri itu bagus, tapi dia kalau kehilangan percaya diri, kekecilan percaya dirinya, dia minder. Waduh, sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, itu sudah bukan hanya bagi dia tidak berguna, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Yang nomor 2, sebaliknya, kalau percaya dirinya terlalu tinggi, banyak orang tua merasa, wah, dia karena usianya tua, serba apa yang dia katakan itu betul. Anak-anak lakukan ini salah, itu salah, yang matanya itu cuma melihat kesalahan orang, tidak merasa diri sendiri ada kekurangan. Nah, yang ketiga ini yang menjaga keseimbangan, percaya diri yang seimbang, yaitu cinta diri dan tahu diri. Cinta diri, dia mencintai dirinya supaya selalu jaga kesehatan, badan batin
benda dan bekal, dia juga mencintai dirinya karena kalau dirinya terganggu, orang-orang yang dicintai juga terganggu. Umpamanya kalau dia tidak tahu diri, makan sembarangan, tidak ada aturan istirahat dan sebagainya, dan dia sakit. Yang turut menderita itu justru anak, istri, dan cucu-cucunya. Nah, oleh karena itu harus cinta diri, tahu diri. Tahu diri. Ya kira-kira begitulah. Padahal yang tahu diri juga mesti yang pada saat produktif juga mesti tahu diri ya semuanya. Nah, wartawan gimana nih kalau pertanyaan yang sama nih? Maksudnya bukan berarti senja yang enggak nih. Nah, tetapi yang sekarang aktivitas yang dilakukan bagaimana wartawan? Ya mungkin saya flashback dulu boleh ya, bro ya ininya. Nah saya pada waktu di menjabat sebagai ketua umum CD, ya kan saya menjabat dua periode kan gitu ininya. Ya, awal-awal itu saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan, karena ya pada waktu itu cuma ditunjuk Romo, ya jadi ketua. Itu yang ngejeblos itu ya. Iya, kemudian nggak ini kan kita nggak tahu mau ngapain kan, ya mau cari anggota dari mana, kegiatan seperti apa ya kita cuma lakukan aja kan gitu ininya. Nah sampai suatu saat saya berpikir ya kita pada waktu itu awal-awal kita bikin acara talk show di mana-mana. Yang mau jadi anggota kita lebih dari 1.000 orang Romo. Tapi dalam waktu cuma singkat hilang semua lagi, kan gitu ininya. Easy come easy go. Easy come easy go. Ya, karena kenapa? Karena kita nggak punya pondasi yang jelas, kita nggak punya arah yang jelas. Makanya dari situ saya berpikir ininya. Ya, organisasi ini kita harus punya tujuan yang jelas. Kita mau ngapain sih gitu ini. Entah ini pada waktu melakukan perenungan, saya berpikir ya seharusnya memang setiap manusia ini harus punya balancing of life. Punya keseimbangan dalam kehidupan. Ya, setelah saya baca juga di Dharma ya, memang seperti juga saya diskus sama Romo, memang hidup ini memang harus punya keseimbangan antara body and mind kita kan, antara jasmani dan rohani kita. Nah pada waktu itu saya kepikir adalah balancing of life. Tapi sebentar, kawan-kawan sebelum dilanjutkan, nanti tolong dijawab juga dengan perlu ambisi gak sih pada saat usia produktif? Nanti Romo Tanjung juga boleh tambahkan. Silakan. Oke. Nah saya lanjut dulu ya. Proses ininya. Ya pada waktu itu saya berpikir ya bahwasanya kita balancing kenapa ya untuk body kita, untuk raga kita, jasmani kita kan butuh kebutuhannya Romo. Ya kita butuh finansialnya, ya kan gitu ininya. Kemudian ya kita juga harus jaga body kita tetap sehat, ya kan gitu. Dan untuk finansial dan semua itu juga harus tadi yang Romo bilang jangan pernah berhenti belajar, ya kan gitu. Makanya kita harus tetap memupuk intelektual kita, belajar kita sampai kapanpun. Dan secara mindnya, secara rohaninya itu kita harus punya spiritual yang cukup dan juga punya kehidupan sosial yang baik. Karena kan seperti Romo bilang, saya sangat terkesan yang Romo bilang kan, katanya harus tahu mati ya, ya. Kemudian jangan lupa mati. Jangan lupa mati. Jangan lupa mati dulu, jangan lupa mati. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Apalagi jangan cari mati. Jangan cari mati. Jangan tunggu mati. Jangan tunggu mati. Iya kan gitu ininya. Nah ini saya sangat berkesan sekali apa yang disampaikan Romo. Bahwasanya ya kita harus tetap berkarya. Ya harus tahu ini tadi. Makanya ya kita harus punya spiritual dan kehidupan sosial yang baik. Nah itu yang kita harus seimbangkan di dalam kehidupan kita. Nah entah dengan pemikiran seperti itu, kemudian ya dengan saya banyak belajar, saya belajar tentang Seven Habits mungkin Bro Kesno juga ini ya pernah belajar. Stephen Covey ya. Ya Stephen Covey. Ternyata apa yang diajarkan di sana sama persis dengan apa yang saya pikirkan itu gitu ininya. Ya jadi saya cepat memahami itu. Kemudian juga diskus ya terakhir juga diskus dengan Romo ya. Maksudnya Romo pun juga punya pandangan yang sama. Maksudnya ini harus punya keseimbangan antara body and mind gitu ininya. Nah, dan saya melihat Romo ini adalah salah satu panutan saya yang memang sudah balance banget kehidupannya. Bukan karena saudara ya? Bukan karena saudara. Saya mesti ini dong, nggak boleh subjektif, mesti objektif. Saya begitu banyak berinteraksi dengan Romo kan gitu. Saya lihat Romo ini luar biasa. Karena secara finansial Romo sampai sekarang tetap mandiri. Ya, punya passive income. Betul ya Romo ya. Kemudian secara sehat, ini ya secara kesehatan Romo sehat. Karena saya tanya Romo gimana sehat? Romo masih lari pagi, ini jalan pagi, masih olahraga rutin kan gitu nih ya. Kemudian tadi Romo bilang nyanyi, banyak nyanyi.
nyanyi, kemudian juga makanan juga dijaga, istirahat juga dijaga, ya. Betul. Tetap sehat sampai sekarang. Umur udah 80 lebih kan ngomong. 85. 85. Iya. Ini yang saya kagum luar biasa nih sama Romo. Nanti kita mau dengar lagu Bengawan Solo. Iya. Yang ketiga, secara intelektual, Romo tuh nggak pernah berhenti belajar. Makanya saya waktu ke tempat Romo di belakang, Romo ini komputer, ya saya selalu ngikutin YouTube, belajar apapun gitu ininya. Ya, saya pikir secara jasmani Romo udah luar biasa, ya kan. Tapi begitu saya lihat sisi mainnya, sisi rohaninya, Romo juga punya kehidupan sosial yang luar biasa, ya kan. Ininya networking kemana-mana ya Romo ya. Dan secara spiritualnya Romo juga luar biasa. Nah ini balancing of life yang luar biasa dari seorang Romo Tanjung. Makanya ini yang jadi panutan saya nih, Romo Kresno. Bagaimana nanti kita di masa tua kan tadi sesuai dengan topik kita ya, kita mesti berjaya, berkarya kan gitu, berguna, dan bermakna. di hari tua ya tetap kita berguna dan bermakna ya Romo ya. Nah inilah contoh luar biasa dari Romo kita. Tapi gitu, perlu ambisi gak waktu usia produktif? Nah, itu dia tadi supaya nggak kelupaan. Sebetulnya pada waktu usia produktif, ya pada waktu pemahaman Dharma saya belum terlalu dalam, ya kan gitu nih. Saya sangat cukup ambisius. Saya ingin hidup saya berkecukupan secara finansial, saya ingin sukses secara karir, kemudian juga secara saya ingin punya rumah besar yang mungkin punya ruang kolam renang sendiri, Romo, punya ruang doa sendiri, 1 hektar lah ya cukup ya. Gede kan gitu ininya. Pada waktu itu punya ambisi seperti itu, ya kan gitu ininya. Tapi setelah jalanin hidup, kemudian setelah saya lebih mengenal Dharma, saya lebih mengerti tentang kehidupan. Ya sebetulnya kekayaan itu untuk apa sih, kan gitu ininya. Kalau yang tadinya saya berpikir saya mengejar materi dari waktu ke waktu, kemudian dengan mengenal Dharma kita bisa tahu bahwasanya ya materi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, dan nanti di ujung hidup kita kan nggak kita bawa. Jadi buat apa kita habiskan waktu hanya untuk mencari materi kan gitu nih. Nah itu yang membuat saya mengerem ambisi saya, Bro Kresno ininya. Mengerem ambisi saya bahwasanya ya saya sekarang ini udah punya cukup lah kan gitu ininya. Sampai di hari tua pun sudah saya siapkan untuk passive income-nya. Ya kenapa saya menghabiskan waktu hanya untuk mencari materi yang nanti ujungnya saya nggak bawa. Ya kan gitu ininya. Nah itu dengan kita lebih mengerti kehidupan, mengerti Dharma, mengerti kehidupan, itu yang bisa menjadi rem kita ya Romo ya ininya. Ya, jadi saya nggak terlalu ambisi lagi masalah ini keuangan. Ya sekarang ini sebetulnya dengan kondisi perusahaan saya seperti ini, dengan finansial yang udah saya capai juga cukup baik, bisa aja saya mengekspand usaha kemana-mana. Tapi konsekuensi yang ada adalah ya saya harus spend waktu saya kan lebih banyak. Kalau spend saya waktu banyak untuk usaha, ya alokasi saya untuk kehidupan sosial saya, untuk kehidupan spiritual saya juga pasti akan tersita kan untuk di sana. Makanya saya berpikir, ya saya bukan orang yang nggak ambisi, tapi saya mesti memperhitungkan balancingnya. Ya, jadi dengan kondisi gitu, ya saya perbesar usaha saya konsisten dengan usaha saya, dan saya juga harus punya waktu untuk kehidupan saya yang lain. Ya, jadi supaya di usia lanjut atau lebih senior kita bisa lebih berguna dan bermakna, perlu ada balancing life ya. Betul. Nah, karena di masa tua yang saya lihat fenomena ya Romo. Jarang sekali orang yang ada seperti Romo. Ya kan gitu yang sangat balancing di umur 85 juga tetap pikiran terjaga, body terjaga, kantong terjaga. Ya Romo ini ya. Karena tadi poin tadi, jangan cari mati. Dan jangan tunggu mati. Jangan tunggu mati. Benar. Nah, yang saya saling ini tuh jangan tunggu mati karena kalau kita lihat fenomena di sekitar kita ya Romo ini, banyak orang-orang tua yang tadi Romo bilang motivasi hidup udah rendah, percaya diri udah rendah, akhirnya hidup ya kayak tunggu mati doang kan Romo ya. Apalagi kalau ditunjang dengan kantong nggak sehat, kemudian kesehatan juga badan juga nggak sehat kan gitu nih, akan semakin parah Romo. Yang lebih parah lagi kalau mainnya juga nggak sehat, itu nggak Romo. Jadi hidup di masa tua kayaknya ya tunggu mati dan kondisi kayak di dalam neraka gitu ininya kan gitu ininya. Ya. Baik Romo, ini kalau kita teruskan sepertinya kita harus bikin sesi kedua. Nah, tapi supaya kita tidak terlupa, mungkin Romo sebagai penutup boleh Romo
lagu Bengawan Solo. Ini bahasa Mandarin, Romo. Mandarin ya. Nggak usah full, Romo, tapi mungkin pasti chorus atau di pembukaan. Ya. Di samping itu saya cuman tertarik Menambahkan, sekali. boleh. Ada satu istilah yang menggelitik tadi bahwa ambisi. Nah, orang kalau mendengar ambisi selalu asosiasinya ke tempat-tempat yang negatif, sama dengan emosi. Padahal emosi itu paduan antara kebencian dan cinta. Itu emosi. Ambisi juga. Menurut saya, jangan katakan yang masih muda, usia-usia sama seperti saya juga, kalau masih ada ambisinya bagus, tapi ambisi dalam arti yang positif. Ya, bagaimana itunya? Saya berpendapat bahwa Buddha itu tidak melarang umatnya mencari kekayaan yang maksimal, tapi dengan cara yang normal. Jangan lupa beramal. Jadi apapun dia mesti carilah ambisinya, cari kekayaan. Sebab kekayaan ini bisa mendukung roda perkembangan yang lain-lain yang positif. Jadi ambisi ya tidak. Dari sudut pandang yang positif sih oke. Saya juga sampai sekarang sebanyak mungkin saya belajar apa yang saya dapat khususnya di bidang kaligrafi. Saya lakukan itu. Nah, pesan terakhir di samping kalau nyanyi itu memang kita tiap minggu itu ada grup untuk nyanyi itu ya. Saya pesan terakhir untuk anak-anak muda sesuai dengan tema ini. Masa muda yang berkarya dan berjaya, masa tua tetap berguna dan bermakna gitu ya. Yang saya usul hanya 4. 1, jagalah itu kesehatan yang seperti saya katakan tadi, badan sehat, batin sehat, bekal sehat, benda sehat. Bekal itu intelektual. Jadi kalau mau berkarya di masa muda, jangan lupa memupuk ilmu pengetahuan. Ya kata orang ya pendidikan lah. S1, S2, S3 sebetulnya itu hanya predikat saja. Tapi yang penting pengertian ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dia akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, atas pergaulan yang lebih luas dan sebagainya. Itu pesan saya. Pasti, Romo. Nah, yang kedua, kalau untuk mencapai orang tua yang berguna dan bermakna tadi, usahakan supaya selalu bisa memberi pengertian kepada generasi muda dengan 4 juga. 1, santun rukun. Tanpa santun tidak mungkin ada rukun. Setelah rukun, kerja tekun. Kalau kita dalam keadaan rukun, kerja lebih bisa mencapai apa yang kita harapkan. Kalau itu sudah tercapai, rasanya ekonomi sudah cukup bagus. Jangan lupa saling tuntun, saling bantu. Nah, kalau sudah 3 ini, saya yakin hidupnya pasti anggun. Anggun apa? Lengkap. Ya. Udah ada contohnya. Nah, nyanyi yang ini ya. Ya, Bengawan Solo. Bengawan Solo. Sebetulnya 20 tahun yang lalu, saya sudah bikin lagu yang sesuai dengan tema kita. Waktu kecil tuntut ilmu dan iman. Sudah besar tekun berkarya. Usia lanjut tetap berguna untuk keluarga dan masyarakat. Saya coba itu aja. Boleh. Ya. Waktu kecil tuntut ilmu dan iman, sudah besar tekun berkarya. Usia lanjut tetap berguna bagi keluarga dan masyarakat. Nah, Bengawan Solo sedikit aja ya. Ya, boleh. Mary de Solo wo bini kecang di Guang Yung Li Si Yung Yan Ji Zai Wo Xin Sang. Oke. Semoga lagu yang terakhir itu bisa didengar ya Presiden yang sekarang. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Semoga di lain kesempatan
bisa membawa cahaya dan bisa memberikan kebijaksanaan untuk yang menonton dan mendengarkan kita bersama. Oke. Terima kasih Romo, namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Sadu. Oke. Silakan Romo. Nah.